Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa malah. Ma'ati billah wa akhati billah, rahmani wa rahimakumullahu jami'an. Kesempatan yang mulia ini mari kita manfaatkan untuk thalabul ilm di Selasa tanggal 23 Dzulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 Juni 2026. Sebentar lagi masuk tahun baru Islam, Muharram. Kalau sekarang sudah tanggal 23 Dzulhijjah, artinya tinggal 1 pekan lagi masuk tahun baru Islam 1448 Hijriah. Barakallahu fiikum. Untuk itu kesempatan yang tinggal beberapa hari ini akan kita manfaatkan dengan sedikit mengingat kembali pelajaran tauhid dari ibadah haji. Ingkang rawuh punika wonten ingkang sampun kondur saking haji? Sinten yang berangkat haji tahun sekarang? Oh, enggak ada. Oh, enggak hadir. Oh, belum hadir. Oh. Pun sami nuweni jare. Jare. Oh, sampun. Pun pikantuk air Zam-Zam. Sampun. Ibu siapa namanya, Bu? Yang tindak haji itu? Ibu Hajah Endang. Nah, barakallah. Nah. Dari itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita sampaikan pelajaran tauhid dari ibadah haji. Kita doakan semoga yang hadir ini Allah berikan kemudahan tindak haji. Allahumma amin. Ya, jadi pelajaran tauhid dari ibadah haji. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibadah haji merupakan ibadah yang mulia, jemaah, yang syarat dengan nilai-nilai tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kesan tauhid ini akan muncul pada semakin mendalam jika mau menghayati proses ibadah haji. Nah, jadi walaupun kita belum berangkat haji, mungkin baru haji kecil, umrah, namun materi ini sangat kita butuhkan untuk mempertebal keimanan manakala kita dipanggil oleh Allah menjadi tamu Allah di Masjidil Haram. Nah, sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran tauhid yang terkandung dalam sebagian rangkaian
ibadah haji ada 4. Ada berapa jemaah? 4 kurang lebihnya kita akan sampaikan pada kajian Selasa sore 23 Dzulhijjah. Yang pertama, dalam kitab ini pelajaran tauhid dari ibadah haji, yakni Ka'bah sebagai simbol tauhid. Ya. Ka'bah ingkang sampun nate umrah insyaallah sampun sumrep. Ingkang dereng umrah nggih sumrep nanging wonten gambar. Nggih ta? Nggih. Sing sampun umrah ngacung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pojokan ngantuk. Nah, jadi pelajaran tauhid dari ibadah haji yang pertama, Ka'bah sebagai simbol tauhid. Kita akan jelaskan apa kejelasan dari Ka'bah sebagai simbol tauhid. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, keberadaan Ka'bah sendiri adalah simbol yang melambangkan tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ketika prosesi pembangunan Ka'bah didasari atas landasan tauhid. Ya. Jadi pertama kali yang membangun Ka'bah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail itu dilandasi dengan tauhid. Nah, jadi Allah memerintahkan mereka berdua, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam untuk membangun Ka'bah atas nama Allah saja. Tidak ada atas perintah raja, langsung yang memerintahkan Allah Jalla wa'ala. Sehingga tersucikan dari syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bisa dibuka dalam Quran surah Al-Hajj ayat 26. Surah Al-Hajj ayat 26. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tutahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina wa ruk'is sujud. Sampun pinanggih? Nah, dipun waosaken terjemahnya. Sebelah sini sudah ada yang ketemu dereng? Bu Wara kok pakai dereng, Bu? Kepanggih dereng? Sudah, coba dibacakan Bu terjemahannya Bu.
Jelas. Jadi dasar asas landasan membangun Ka'bah ini Allah sendiri yang memerintahkan. Dan ingatlah ketika kami Allah Jalla wa Ala wa'id bawa'nal Ibrahima menyiapkan tempat rumah Allah yakni Ka'bah kepada Ibrahim alaihissalam dengan mengatakan janganlah la tusyrik bi syai', janganlah kamu berbuat syirik, mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menigakan Allah, mengempatkan Allah. Ya. Dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf. Apa tawaf itu? Mengelilingi Ka'bah. Orang-orang yang beribadah. Nah dulu zaman jahiliyah itu tawaf itu ada yang telanjang. Kenapa? Karena tidak kebagian pakaian ihram. Kenapa tidak kebagian? Karena sudah habis dipakai. Karena menurut kepercayaan orang situ pakaian ihram ini tidak sembarangan bisa dibawa dari Indonesia, dari negara. Didatangkan memang dari situ. Sehingga kalau sudah habis ya tidak kebagian jemaah. Jadi sebelum Islam masuk, tawafnya itu ada yang telanjang. Nah, dalam penjelasan kitab tafsir oleh Ibnu Katsir, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membangun Ka'bah atas nama Allah saja, tanpa sekutu baginya untuk orang-orang yang tawaf, beriktikaf dan sholat di sana. Ini yang harus kita pahami jemaah. Yang pertama, jadi Ka'bah simbol dari ajaran tauhid. Yang kedua, talbiyah syiar ahli tauhid. Talbiyah, bagaimana lafaz talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita baca. Lihat lafaz talbiyah itu syiar bagi ahli tauhid. Jadi dikatakan ibadah haji dimulai dengan ihlal. Ihlal itu memasang niat. Ya. Untuk proses ibadah haji atau umroh. Kalau ibadah umroh niatnya labbaik Allahu umrotan. Kalau ibadah haji labbaik Allahumma hajjan. Itu ilahnya, niatnya begitu. Jadi setelah pakai pakaian ihram, ya, dunia. Setelah sampai di mikot batas, itu baru niat. Kalau haji ya
labbaik Allahumma hajjan. Niatnya begitu. Kalau umrah, labbaik Allahumma umratan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pengucapan talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya itu merupakan syiar tauhid. Artinya pengesaan Allah. Allah hanya satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Ya. Bagi orang-orang yang melaksanakan haji maupun umrah. Ya. Lafal labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu. Kalau dipanggil haji ya. Kalau dipanggil umrah ya lafalnya sama. Labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi tanpa ada sekutu bagimu. Syiar tauhid. Sehingga kita tidak diperkenankan mempersekutukan Allah. Nah, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Segala puji nikmat dan kepemilikan hanya bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Ini makna arti dari talbiyah tadi. Aku memuji, memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi tanpa ada sekutu bagimu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya pujian, nikmat dan kepemilikan hanya untuk Allah, tidak ada sekutu bagimu. Nah, sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah menjadi tampak jelas bahwa makna yang terkandung dalam talbiyah labbaik Allahumma labbaik tadi itu merupakan seruan untuk beribadah hanya semata-mata kepada Allah tanpa kita persekutukan yang lain. Nah, bisa dipahami jemaah? Baik. Yang ketiga, pelajaran dari ibadah haji, pengagungan Ka'bah adalah pengagungan terhadap Allah. Karena ada yang berpemikiran batu kok didatangi, batu kok disembah-sembah. Nah, ini yang harus kita luruskan. Kan hanya batu Ka'bah itu. Sampai seantero jagat datang ke sana. Ambok teng Bogor saja buat batu yang gede. Nah, jadi pengagungan Ka'bah adalah pengagungan terhadap Allah. Kenapa demikian? Karena mengagungkan Ka'bah adalah sikap mengagungkan syiar-syiar Allah dan merupakan tanda ketakwaan seorang hamba kepada Allah.
Coba dibuka di surah Al-Hajj ayat 32. Al-Hajji atau Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airillahi fa innaha min taqwal qulub. Sampun pinang nggih? Sampun. Enggak Bu Salim. Nggih. Demikianlah perintah Allah dan barang siapa mengagungkan syariat Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan. Nah, sebelah sana ada yang sudah ketemu? Coba dibacakan dulu. Nggih. Demikianlah perintah Allah dan barang siapa mengagungkan syariat Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan. Baik. Jadi mengagungkan Ka'bah adalah pengagungan terhadap Allah. Ya, dzalika demikian itu wa may yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Jadi mengagungkan Ka'bah bentuk dari syiar. Dan syiar itu tentunya berasal dari ketakwaan hati seorang hamba. Jadi jamaah Rasulullah, ada berbagai amalan perbuatan yang Allah khususkan untuk memuliakan Ka'bah. Di antaranya apa? Tawaf. Ya, mengelilingi Ka'bah. Itu bentuk memuliakan Ka'bah. Coba kita pindah ke alun-alun. Mereka alun-alun kidul. Nika anten wet ringin loro. Hah? Pundi nika? Sing wet ringin kalih nika lho. Nah niku kurang wingit, kurang sakral, kurang serem. Nek sing rada serem menurut pengakuan itu sing ringine loro niku. Kula nate mengamati. Sapa wonge iso mlaku nang tengah-tengahing wit ringin niku, mripate tutupi. Lurus. Penate wineng nggih? Heeh. Penate nyobi? Alhamdulillah. Ketika saya masih menjadi penjaga masjid ini, saya main pakai sepeda ke sana. Tak amati. Penasaran. Ketringin kanan kiri, pemuda-pemudi, mripate ditutupi, mlaku saka pinggir yo di tengah-tengah. Ana sing lencang mriko, sing itu bentuk apa? Pengagungan, memuliakan wit ringin itu aja. Meyakini kalau di situ ada sing wingit. Baik. Nah saya tidak percaya. Hanya penasaran dulu. Ka'bah ini
Memang diperintahkan untuk tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ini perintah Allah Jalla. Ini bentuk memuliakan Ka'bah. Satu. Yang kedua, bentuk memuliakan Ka'bah mencium Hajar Aswad. Yang dalam riwayat Hajar Aswad itu batu hitam yang dulu dari surga yang berwarna putih. Allahu a'lam bishawab. Mengapa kemudian bisa berubah menjadi hitam? Banyak riwayat-riwayat disebabkan karena dosa atau kesalahan manusia. Allah a'lam bishawab. Nah, Hajar Aswad itu tenempel wonten ing pojokan Ka'bah. Dan itu bagi jamaah haji diutamakan lebih afdalnya mencium. Andaikan tidak bisa, cukup melambaikan tangan. Karena pernah saya itu saat umroh dulu itu berusaha. Wis tak incen kira-kira selok kula mlayu ngoten niku jebulane ana wong gede-gede. Pandeng lono, pandeng ini. Terus mundur mulai. Ya kalau tidak bisa ya cukup melambaikan tangan aja. Tidak kemudian berusaha mati-matian untuk mencium Hajar Aswad. Nah, ini menjadi catatan jemaah. Amalan yang seperti itu tidak boleh diberikan kepada asal-asalan bangunan selain Ka'bah. Jangan kemudian ketika ada kiai mengatakan cium ini, seolah-olah batu Hajar Aswad. Jangan kemudian kita percaya jemaah. Ini hanya khususon Hajar Aswad, bentuk pemuliaan kepada Ka'bah jemaah. Ada sebuah riwayat yang datang dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadatsana Muhammad bin Katsir, akhbarana Sufyan an A'mashi an Ibrahim an Abbas bin Rabi'ah ngan Umar radhiyallahu anhu anna ja'a ilal Hajar al Aswad faqabbalahu faqala inni a'lamu anna hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuka. Sesungguhnya aku tahu kamu hanyalah batu. Ini perkataan Umar. Sinten Umar niku? Sahabat Nabi. Ya, Umar bin Khattab, khalifah sepeninggalan Abu Bakar. Ini mengatakan demikian. Sesungguhnya aku tahu kamu hanyalah sekedar batu. Maksudnya batu Hajar Aswad itu atau Ka'bah itu tidak bisa memberi manfaat. Batu kok tidak, mana mungkin bisa memberi manfaat terkecuali bagi tukang untuk dibuat pondasi.
Jadi kita beribadah itu mengikuti Nabi. Kalau Nabi mencium Hajar Aswad, umatnya pun juga mencium. Kalau Nabi tidak memerintahkan untuk mencium, jangan kemudian kita memiliki keyakinan harus menciumnya. Ya. Jadi intinya bukan karena kesakralan Ka'bah, ya, kita mengagungkannya, akan tetapi karena ketauhidan kita kepada Allah yang telah memerintahkan umat Islam untuk mengelilingi Ka'bah, untuk mencium Hajar Aswad. Terakhir, setiap rangkaian manasik haji mengandung nilai tauhid. Ini yang keempat. Jadi setiap rangkaian manasik haji dari awal sampai akhir mengandung nilai tauhid. Karena tidak sedikit orang yang mengerjakan haji terasa berat, sehingga ada amalan yang membutuhkan fisik yang kuat, seperti tawaf. Itu kalau yang sepuh-sepuhan kasihan, harus punya tubuh yang sa'i, lari-lari antara Bukit Sofa ke Marwah, itu kan perlu fisik yang kuat. Kalau dulu Bu Hajah dipakai kursi atau lari? Lari. Lempar jumroh. Itu membutuhkan fisik yang kuat. Dan juga membutuhkan harta yang cukup untuk penyembelihan hewan hadyu, membayar kafarah ketika kena dam. Nah, semua ini jamaah dilakukan bagi seorang muslim atas dasar tauhid kepada Allah. Kalau tidak ada dalam dirinya itu tauhid, tidak akan mungkin berkorbankan harta, fisik sampai berpuluh-puluh juta untuk melaksanakan haji. Demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekelumit terkait dengan pelajaran tauhid dari ibadah haji. Kita minta kepada Allah Jalla wa Ala, semoga Allah berikan kemudahan kepada yang hadir ini untuk menjadi tamu di Baitullah. Allahumma amin. Kita doa sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yafina wa yaghfir mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin, Rabbi hab li minas shalihin, Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.